Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di FH News. Kabut asap kembali menjadi ancaman tahunan di Sumatera Selatan sejak 2015. Wilayah Palembang dan Ogan Komering Ilir secara berkala diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama di area gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau panjang. Pada tahun 2023, titik api meningkat drastis dari sebelumnya sekitar 150 titik, melonjak menjadi lebih dari 1000. Banyak kebakaran terjadi di area konsesi milik 3 perusahaan di bawah grup Sinarmas, yakni PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyegel sejumlah lahan perusahaan yang terbakar. Dampak kabut asap sangat luas dari sisi kesehatan. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak tajam. Di Palembang pada September 2023 tercatat lebih dari 10.000 kasus ISPA. Pendidikan juga terdampak, sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan proses belajar dialihkan secara daring. Sementara itu, di sektor ekonomi dan lingkungan, aktivitas pertanian terganggu, hasil panen menurun dan ekosistem gambut rusak parah. Sebanyak 12 warga dari Ogan Komering Ilir dan Palembang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang pada 29 Agustus 2024. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga. Gugatan ini menjadi yang pertama kali dilakukan langsung oleh warga terhadap perusahaan dengan dukungan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap atau ISSPA. Ketiga perusahaan yang digugat adalah PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Mereka diduga lalai menjaga konsesi hingga terjadi kebakaran besar yang mencemari udara dan merugikan masyarakat luas. Kini, sidang tengah berlangsung intensif dan masyarakat menanti keadilan serta pemulihan lingkungan yang telah rusak. Pemirsa, gugatan warga Sumatera Selatan terhadap 3 perusahaan HTI atas kabut asap yang terjadi berulang kini memasuki tahap krusial. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum pihak-pihak yang menggugat serta perkembangan terakhir persidangan, kami telah terhubung dengan Kevin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang mengikuti jalannya perkara. Baik, saudara Kevin, boleh jelaskan siapa saja pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam gugatan ini? Jadi gugatan ini diajukan oleh 11 warga Sumatera Selatan yang terdampak langsung kabut asap, berasal dari Ogan Komering Ilir dan Palembang. Selain itu, sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia, Pantau Gambut, dan Serikat Hijau Indonesia Sumatera Selatan juga turut menggugat. Beberapa organisasi berbasis masyarakat seperti Serikat Petani Indonesia Sumsel, Konsorsium Pembaruan Agraria, serta Solidaritas Perempuan Palembang menggunakan mekanisme class action. Jadi, gugatan ini melibatkan gabungan antara gugatan perorangan, organisasi lingkungan, dan gugatan kelompok. Lalu, apa dasar hukum utama yang digunakan dalam gugatan ini? Jadi dalam gugatan ini dasar hukum utamanya ada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini membuat prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan secara langsung, asalkan terbukti telah terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas mereka. Ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Oke, mungkin boleh dijelaskan bagaimana perkembangan terbaru dari proses persidangan saat ini? Jadi sampai 8 Mei 2025, sidang telah memasuki tahap akhir. Setelah menghadirkan 13 saksi fakta pada Maret, para penggugat juga menghadirkan 2 saksi ahli pada bulan April dan Mei, yaitu Muhammad Dimyati dari Universitas Indonesia dan Asmadi Saad dari Universitas Jambi. Keduanya menyampaikan bukti ilmiah yang memperkuat dugaan bahwa kebakaran terjadi berulang di area konsesi 3 perusahaan tergugat. Boleh jelaskan apa saja temuan penting dari para ahli tersebut? Dari Profesor Dimyati menjelaskan melalui citra satelit bahwa sejak 2001 hingga 2020, lebih dari 470.000 hektar terbakar di konsesi tergugat. Sebagian besar merupakan kebakaran berulang. Ia juga menyoroti dampak ekologis akibat pengeringan lahan gambut. Sementara itu, menurut Asmadi Saad, dia menegaskan bahwa kebakaran terjadi karena kelalaian pemilik lahan dalam melakukan pemulihan dan mengingatkan pentingnya mempertimbangkan nilai ekologis gambut dalam penegakan hukum. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan terus pantau putusan pengadilan yang dinantikan masyarakat sebagai presiden penting bagi keadilan ekologis di Indonesia.
kami kembali menyajikan laporan mengenai gugatan warga Sumatera Selatan terhadap 3 perusahaan hutan tanaman industri yang diduga menjadi penyebab utama bencana kabut asap berulang. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami yang sedang berada di lapangan bersama 2 mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mereka akan memberikan analisis kritis terkait efektivitas gugatan sebagai instrumen keadilan lingkungan, peran pemerintah, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Langsung saja ke rekan kami di lapangan, Nabila Nisha. Baik, terima kasih Dina Aprilia. Saat ini saya bersama 2 mahasiswa aktif dalam isu lingkungan. Yang pertama ada Saudari Fauzia Azmi dan Zeti Aulia. Selamat siang. Langsung saja, menurut kalian apakah gugatan ini efektif sebagai instrumen keadilan lingkungan? Menurut saya gugatan ini sangat efektif ya sejauh ini kalau dilihat dari aspek hukumnya. Karena di dalam gugatannya tuh ada prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yang mana prinsip tersebut memungkinkan masyarakat untuk menggugat pelaku tanpa harus membuktikan kesalahannya. Dan juga ini penting karena sejauh ini banyak korporasi-korporasi yang sulit untuk digugat karena atas kerusakan lingkungan tersebut. Sejauh ini kan karena gugatan ini juga didukung oleh akademis dan elemen masyarakat serta organisasi-organisasi lingkungan hidup. Benar, secara sosial gugatan ini juga mengubah posisi masyarakat dari korban pasif menjadi subjek hukum yang aktif. Di mana dukungan dari berbagai pihak membuat kasus ini memiliki potensi penting sebagai presiden dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sehat. Oke, selanjutnya bagaimana kalian menilai peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kasus ini? Seperti yang kita ketahui ya, pemerintah pusat itu memiliki 3 tugas, yakni pencegahan, penindakan, dan pengawasan. Menurut saya sejauh ini pemerintah pusat yang diwakilkan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan fungsi pengawasannya dengan cara mensegel lahan-lahan perusahaan yang terbakar dan juga mempublikasikan peta sebaran api nasional. Dan juga pemerintah pusat ikut menguatkan kerangka hukum ya dalam UU PPLH dan juga Perma nomor 1 tahun 2023. Namun secara kritis menurut saya ya, si KKLH ini baru berperan secara reaktif. Artinya dia tuh baru melakukan tindakan setelah kebakaran ini terjadi. Dan juga belum adanya pencabutan izin yang mana dikhawatirkan pelaku ini melakukan terjadi kebakaran yang berulang sama. Baik, selanjutnya itu sementara pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir seharusnya lebih mengawasi dan juga membina pemegang izin usaha konsesi di wilayahnya. Namun faktanya pemerintah daerah tersebut masih terlihat pasif dan juga kurang mengambil langkah yang tegas dalam memulihkan lahan gambut yang terbakar dan juga memberikan perlindungan hukum kepada warga dan juga masyarakat yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah masih lemah dalam mengawasi hal tersebut. Dengan kata lain, baik pemerintah pusat maupun daerah belum cukup proaktif dan belum memihak sepenuhnya pada korban dan lingkungan. Dan gugatan ini juga menjadi bukti nyata untuk masyarakat mengisi kekosongan tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas lingkungan yang sehat dan baik. Oke, bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang kalian amati dalam kasus ini? Dampak sosialnya itu cukup besar karena kabut asap yang ditimbulkan itu mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan juga masyarakat kehilangan sumber mata pencahariannya. Sekolah-sekolah juga harus ditutup sehingga anak-anak yang seharusnya belajar secara langsung mungkin didaringkan. Terus juga interaksi sosial antara warga juga terbatas. Dan kabut asap ini juga menimbulkan keresahan dan juga kecemasan yang berkelanjutan. Kalau dari sisi ekonomi ya, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada lahan dan sumber daya alam, yang mana seperti petani dan nelayan, dan hal itu menyebabkan banyaknya kerugian yang diderita oleh mereka seperti gagal panen dan hasil produksinya terbatas. Dan juga dari sisi kesehatan, banyak yang terjangkit oleh infeksi saluran pernapasan akut
atau ISPA, terutama pada lansia dan juga anak-anak. Hal tersebut dapat membebani fasilitas kesehatan dalam mengadakan alat-alat medis yang harus banyak lagi gitu. Terima kasih atas analisis dan wawasan kritisnya. Dari saya di lapangan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan dari lapangan. Pendapat para mahasiswa tadi menunjukkan bahwa gugatan ini merupakan langkah hukum sekaligus gerakan moral masyarakat dalam menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Kita akan terus mengikuti perkembangan sidang ini dan implikasinya terhadap keadilan ekologis di Indonesia. Pemirsa, dalam perjuangan hukum lingkungan, suara generasi muda kini tidak hanya menjadi gema moral, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan nyata yang mendorong perubahan. Lantas, bagaimana sebenarnya refleksi kritis mereka terhadap peran generasi muda dalam advokasi lingkungan? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita kembali terhubung dengan reporter kami yang masih berada di lapangan. Boleh silahkan Nabila Nisha. Baik, terima kasih Dina Aprilia. Saat ini saya bersama Febri, mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dalam gugatan kabut asap di Palembang. Saudari Febri akan menyampaikan refleksi sekaligus rekomendasi kritis terkait posisi strategis generasi muda dalam upaya advokasi lingkungan. Terima kasih Nabila. Bagi saya selaku generasi muda, khususnya mahasiswa ilmu hukum, itu tuh tidak harus menjadi penonton pasif saja, tetapi kita juga harus menjadi bagian dalam menggugat atau mengartikulasikan gugatan dalam kasus tersebut. Kita adalah mahasiswa, kita adalah kelompok terdidik yang memiliki akses terhadap ilmu hukum, dan sehingga dari itu kita memiliki tanggung jawab moral dalam mengartikulasikan tindakan nyata dalam kasus tersebut. Sebagai mahasiswa hukum, kita tidak hanya sekedar menjadi untuk menyuarakan pendapat saja. Kita juga harus menggugat, terus menginisiasi, hingga bahkan kalau perlu ya, kita tuh harus menjadi bagian dalam gugatan warga negara tersebut. Kita juga harus aktif dalam kampanye-kampanye seperti riset, hingga demo-demo juga kita harus aktif, dan kalau bisa ya, kita juga harus berperan langsung dalam tragedi tersebut. Menurut saya kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Terus kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Sekian dari saya. Betul sekali. Terima kasih Febri. Refleksi yang kuat dari seorang mahasiswa hukum yang tak hanya memahami hukum tetapi juga menjadikannya alat perjuangan untuk kepentingan publik. Dari Karawang, saya kembalikan kepada Dina Aprilia di studio. Terima kasih atas laporan dari lapangan. Pemirsa, gugatan warga Sumatera Selatan terhadap 3 perusahaan hutan tanaman industri telah membuka mata kita bahwa keadilan lingkungan bukan sekedar wacana melainkan kebutuhan yang mendesak. Prinsip strict liability yang digunakan dalam gugatan ini menjadi senjata hukum masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi berulang. Dampaknya sangat nyata, kabut asap merusak kesehatan, mengganggu pendidikan, menghancurkan ekonomi lokal, dan mengancam keberlanjutan ekosistem gambut. Gugatan ini bukan hanya proses hukum, melainkan juga gerakan moral yang memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, kini bangkit untuk menjaga bumi yang kita tinggali bersama. Akhir kata, mari kita jadikan perjuangan ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian dan partisipasi dalam menjaga lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya, Dina Aprilia, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat siang dan tetap jaga lingkungan kita.